Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Fadila dari kelas Magister Teknik Informatika 30A. Izin Prof. Edi, saya ingin kami ingin memaparkan paparan kami yang telah kami buat, yaitu analisis jaringan lanjutan pada mata kuliah Prof. Yang dengan mata kuliah networking. Jadi kami izin memaparkan. Oke, saya di sini berdua dengan Mbak Vicky. Nah, untuk paparannya ini berjudul Analisis Jaringan Lanjutan RS Bayangkara TK2 M Hasan Palembang. Jadi, sedikit saya sampaikan yaitu Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memiliki kompleksitas tinggi dalam pengelolaan jaringan dengan luas bangunan 9.988 meter dan area tanah 12.000 meter. Rumah sakit ini mengoperasikan berbagai layanan medis yang membutuhkan dukungan infrastruktur jaringan yang handal. Infrastruktur jaringan terdiri dari yang pertama, koneksi utama yaitu ditunjang oleh provider bisnet fiber optic dedicated. Yang kedua, bandwidth 100 megabyte per second, IP public 5 dan biayanya yaitu 6,6 juta per bulan. Koneksi cadangan, eh, yang kedua provider Fiberstar menggunakan fiber optic small office home office dengan bandwidth 100 Mbps. Kemudian dapat IP public 1 dan biayanya sebesar 1,6 juta per bulan. Analisis distribusi bandwidth yang telah kami lakukan menunjukkan yang pertama, departemen kritis tinggi, yaitu membutuhkan 160 Mbps, 67,2%, di bagian IGD, radiologi, ruang keuangan, dan lainnya. Kemudian departemen kritis menengah, 68 Mbps, pada poliklinik, laboratorium, farmasi, dan bagian lainnya 28 Mbps. Dan yang terakhir itu akses umum 10 Mbps untuk WiFi tamu dan pasien. Kemudian selanjutnya, analisis performa dan kapabilitas. Analisis skalabilitas, Prof. Izin temuan utama yaitu yang pertama, utilisasi saat ini itu sangat lebih dari 200 Mbps dengan angka 238 atau 119%. Kemudian yang kedua, faktor pertumbuhan, pembangunan gedung rawat inap baru, penambahan alat medis, MSCT, endoskopi, dan cath lab, peningkatan kapasitas pasien, dan digitalisasi layanan. Untuk analisis reliabilitasnya sendiri, Prof, kekuatan sistem. Yang pertama, redundansi provider ganda, dan yang kedua, implementasi load balancing. Terakhir, konfigurasi quality of service berdasarkan prioritas. Nah, di sini kami dapat kelemahan sistem, yaitu yang pertama, metrik SLA belum terdefinisi. Yang kedua, sistem backup terbatas. Dan yang ketiga, utilisasi bandwidth melebihi kapasitas. Masih di analisis performa dan kapabilitas, Prof. Untuk analisis keamanan dan integritas, lapisan keamanan yang diimplementasikan adalah yang pertama infrastruktur fisik, kedua segmentasi jaringan, ketiga kontrol akses, keempat proteksi data, dan terakhir pemantauan dan audit. Kemudian untuk analisis biaya manfaat, biaya langsung bisnet eh, seharga 6,6 juta per bulan dengan Fiberstar 1,6 juta per bulan, jadi totalnya 8,2 juta per bulan. Setelah itu kami mendapatkan analisis efisiensinya. Biaya per Mbps itu ternyata 41.000 perbandingan dengan standar industri dan potensi optimalisasi. Nah, di sini saya izin menjelaskan peta infrastruktur jaringan Rumah Sakit Bayangkara Hasan Palembang secara peta infrastruktur ya, Prof, bukan topologinya. Oke, jadi di sini yang pertama ini dimulai dari sini, Prof. Ada gedung utama lantai 4 letaknya server SIM-RS pada ruang kontrol lantai G. Kemudian di sebelahnya ini ada gedung UPS yang membackup semua jaringan di sini. Kemudian jaringan di sini langsung diarahkan ke Suparto, rawat inap. Rawat inap ini rawat inap VVIP untuk pejabat utama dan
pejabat utama Polri, dan pejabat utama nasional, Prof. Kemudian diarahkan ke gudang obat, lalu ke gedung staf 3 lantai. Dari gedung staf 3 lantai dipecah ke radiologi dan ke Jananuraga 2 lantai, rawat inap. Rawat inap Jananuraga ini untuk pasien asuransi BPJS, Prof. Kemudian di sini eh, ini jalan, dipotong jalan, langsung diarahkan ke aula ruang rapat atau serbaguna. Dari sini langsung menuju instalasi forensik, kemudian dipecah ke instalasi gizi, dan ke gedung MCU VIP 2 lantai. Keterangannya di sini menggunakan Bisnet 100 Mbps, Fiberstar 100 Mbps, Telkom IndiHome 100 Mbps yang sudah tidak lagi dipakai ini, Prof. Kemudian lokasi panel server sendiri di gedung utama ini mencakup ruang kontrol lantai G, ruang panel lantai 1, ruang panel lantai 2, dan ruang panel lantai 3, Prof. Komponen pelengkap ada cloud core router CCR combo 1 GB per second, gigabit Ethernet switch 64 port 1 GB per second, gigabit Ethernet 32 port switchnya, dan switch 16 port. Kemudian untuk tanda yang seperti ini adalah akses point LAN atau Wi-Fi. Nah, di sini silahkan Mbak Pinky melanjutkannya. Baik, terima kasih Prof. Sekian paparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andika. Sebelumnya mohon izin Prof, saya Vinky. Tadi Kak Andika sudah menjelaskan mengenai topologi jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai RAB jaringan atau Rencana Anggaran Biaya Jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. RAB jaringan itu disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan infrastruktur jaringan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun operasional dapat direncanakan dengan matang dan efisien. Kemudian tujuan utama dari RAB sendiri, yang pertama itu untuk memastikan biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya pemborosan. Yang kedua, itu untuk mendukung pengelolaan data pasien, komunikasi internal, dan sistem media informasi secara optimal dengan jaringan yang stabil. Kemudian yang ketiga, untuk mengalokasikan anggaran untuk teknologi yang melindungi data sensitif, seperti data pasien dan operasional rumah sakit. Kemudian yang keempat, itu untuk memberikan ruang pengembangan jaringan di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Dengan perencanaan ini, perencanaan RAB, diharapkan jaringan Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang ini mampu mendukung layanan kesehatan yang cepat, aman, dan efisien. Nah, kemudian kami telah membuat tabel analisis RAB jaringan dalam bentuk tabel, di mana dalam tabel ini terdapat 9 item. Yang pertama itu ada router dengan spesifikasi FortiGate 100F, jumlahnya 2, harga satuan itu sekitar 85 juta, totalnya 170 juta. Kemudian item yang kedua itu ada core switch, spesifikasi Cisco C9324T, jumlahnya itu 2, harga satuannya itu sekitar 125 juta, totalnya jadi 250 juta. Kemudian item yang ketiga itu ada distribution switch, spesifikasi HP Aruba 6200F 48G, jumlahnya itu ada 8, dengan harga satuan itu 45 juta, jadi totalnya 360 juta. Kemudian item yang keempat itu ada access point dengan spesifikasi Cisco Meraki MR46,
jumlahnya 24, harga persatuan itu 12.500.000, jadi total 300 juta. Kemudian item yang kelima itu ada server case. Spesifikasinya itu Dell R650 32 GB RAM. Jumlahnya itu 1 dengan harga satuan 85 juta. Total jadi 85 juta. Kemudian item yang ke-6 itu ada UPS dengan spesifikasi APC 10K VA. Jumlahnya itu 2. Harga persatuan itu 75 juta, jadi totalnya 150 juta. Kemudian item yang ke-7 itu ada firewall, spesifikasi Palo Alto PA820, jumlahnya 2. Kemudian harga persatuannya itu 95 juta, dengan total 190 juta. Untuk item yang ke-8 itu ada kabel VO, spesifikasi Furukawa SMG 652D dengan kebutuhan 1.500 meter. Harga persatuannya itu 25.000, jumlahnya 37.500.000. Selanjutnya item yang ke-9 itu ada instalasi dan konfigurasi. Jumlahnya itu 1 paket ya. Kemudian untuk harga persatuannya itu sekitar 150 juta. Totalnya 150 juta. Jadi dari 9 item itu kalau di total itu semuanya sebesar 1.692.500.000. Mohon izin Prof, di sini kami juga menjelaskan terkait rekomendasi teknis peningkatan infrastruktur jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Langkah pertama yang direkomendasikan adalah peningkatan bandwidth dengan target minimal 300 Mbps. Ini dilakukan agar semua layanan jaringan bisa berjalan lancar, terutama untuk data pasien dan sistem medis. Untuk implementasinya sendiri dilakukan secara bertahap. Tahap pertama fokus pada pelayanan kritis seperti sistem informasi pasien. Kemudian tahap kedua mencakup pelayanan pendukung, misalnya administrasi. Dan tahap ketiga baru dilakukan pada fasilitas baru seperti ruang tambahan. Lalu pada optimalisasi jaringan, langkah pentingnya adalah implementasi teknologi MPLS. Teknologi ini membantu jaringan menjadi lebih stabil. Selain itu, SD-WAN juga diterapkan untuk mengelola jaringan secara fleksibel, terutama di lokasi yang berbeda. Akhir, untuk keamanan jaringan, kita gunakan firewall generasi terbaru dan IDS atau IPS agar sistem tetap terlindungi dari ancaman. Selanjutnya Prof, kami juga akan menjelaskan mengenai optimalisasi biaya untuk jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Optimalisasi biaya itu dilakukan dengan 2 pendekatan utama. Yang pertama dengan negosiasi dengan provider. Nah, pada langkah ini, rumah sakit dapat melakukan negosiasi ulang dengan penyedia layanan jaringan untuk mendapatkan paket layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa langkah spesifik. Seperti yang pertama, itu peningkatan ke paket enterprise yang menawarkan kapasitas bandwidth lebih tinggi dengan layanan yang lebih stabil. Kemudian yang kedua, itu peningkatan SLA, Server Level Agreement, sehingga provider dapat menjamin kualitas layanan seperti uptime yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, opsi bandwidth pooling, yang memungkinkan penggunaan bandwidth secara fleksibel di berbagai bagian rumah sakit. Nah, kemudian optimalisasi yang kedua yaitu optimalisasi teknis. Di sisi teknis, biaya juga hemat melalui berbagai penyempurnaan, seperti pertama, ada penyempurnaan traffic shaping. Ini digunakan untuk mengatur prioritas lalu lintas data. Misalnya, data medis dan pasien diprioritaskan dibandingkan lalu lintas umum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, implementasi server cache, sehingga data sering diakses. Seperti rekam medis atau informasi data pasien, disimpan sementara di server lokal. Hal ini mengurangi penggunaan bandwidth ke server eksternal. Kemudian yang ketiga, itu ada content delivery,
Yang ketiga, ada content delivery. Agar data atau aplikasi yang diakses dari berbagai lokasi dalam jaringan di rumah sakit dapat disampaikan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan adanya strategi ini, biaya operasional jaringan dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Kemudian Prof, kami juga menjelaskan beberapa peluang untuk penelitian lanjutan terkait jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Ada beberapa area yang sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut. Di antaranya yang pertama, optimalisasi jaringan berbasis AI. Terus yang kedua, itu implementasi predictive maintenance. Kemudian yang ketiga, itu solusi scaling otomatis. Dan yang keempat, pengembangan framework keamanan. Dengan mengembangkan area-area ini, jaringan di rumah sakit tidak hanya lebih efisien, tetapi juga siap untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Demikianlah penjelasan dari kami, Prof, mengenai analisis jaringan di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.